Halo Sobat Rit. Yang menang ya Axelsen lagi lah, udah ketebak kayak gitu kan. Selamat pagi menjelang siang. Nah, kita ketemu lagi di video ini. Kita akan coba lagi bahas ya. Kalau kemarin terkait tragedi All England, hari ini kita masih bahas terkait dengan All England nih, Sobat Rit. Mungkin kalian juga sudah tahu ya, ada banyak kabar bahagia dari All England gitu. Walaupun kemarin Georgie sempat ibaratnya dapat hal yang tidak mengenakan, akhirnya gagal, tanpa bermaksud menyalahkan pihak All England atau menyalahkan wasit ya. Namun itu memang kalau kita pikir pasti dampaknya merugikan ya, dari sisi mental, dari sisi kekecewaan mungkin apa ya. Nah, ini tentunya menjadi pelajaran juga untuk atlet-atlet Indonesia lainnya. Tapi pada podcast kali ini, podcast bersama Alam Badminton, kita akan bahas terkait dengan bagaimana terjadinya All Indonesian Final di Tunggal Putra, dan juga Fajar Alfian Rian Ardianto berhasil melaju juga ke final nih teman-teman. Jadi bisa dibilang dari 3 wakil yang bertanding nih di babak semifinal ya, ini 3-3-nya lolos loh semua ke final. Sebuah capaian yang luar biasa. Ada satu hal yang ingin kami ulas di sini. Kita coba berdiskusi bersama salah satu Minrich lainnya ya. Jadi mungkin saya langsung nih dengan Minrich, bagaimana sih kemarin itu kan melihat ya pertandingan, 3 pertandingan itu nih. Menurutnya Minrich ini faktor apa yang membuat pemain-pemain kita ketiganya ini bisa menang gitu, Minrich? Ini kan unik ya bisa dibilang kalau lihat tren negatif yang selama ini terjadi gitu. Gimana Minrich? Kita mulai dari secara keseluruhan dulu ya. Secara keseluruhan ini memang seperti ada anomali di sini. Anomali ya. Iya, ada kayak anomali air ya. Ada anomali ya? Betul. Karena coba bayangin kapan tahun secara data kalau nggak salah tahun 1994 ya. Ya, All Indonesian Final itu ya sebelumnya. Lupa juga sih. Betul, mungkin Sobat Rit bisa komen ya. Sobat Rit bisa lihat ya. Karena kalau nggak salah 90-an ya. Soalnya kalau nggak salah saya habis lihat itu ada yang komen itu tahun 94 terakhir All Indonesian Final. Jadi, nah jangankan tahun 94, beberapa tahun lalu aja atau beberapa bulan lalu aja kan, jangankan ke final, jangankan All Indonesian Final, ke final pun aja kita susah, sulit ya kan, karena kita cuma kita itu cuma ginting aja yang kita unggulkan gitu loh. Ya, kalau kan? secara seat di All England ya, tahun kan? ini ya, karena Jojo sendiri beberapa bulan lah, beberapa bulan terakhir kan kita cuma harapan kita ginting aja, bener gak? Iya, ginting dan Jojo ya. Iya, ginting cuma di All England ya, ini kan juga ada, Ciko juga ada, cuma kan yang paling bisa mendobrak kan sebenarnya kan ginting, betul ya, kan? Bener. Kalau untuk All England ini ya, ya. Karena ginting masuk ke daftar unggulan, sedangkan Jojo non unggulan. Iya. Nah, tapi di kali ini memang luar biasa. Jojo dan ginting ini bisa melesat ke final. Tentunya juga tidak dengan sebuah kerja yang mudah, tapi memang itu kerja keras sekali ya. Apalagi kita lihat dari yang pertama, kita lihat dari ginting dulu lah ya. Ginting kan yang luar biasa melawan Axelsen. Iya. Memang ngeri ya. Patahnya itu di situ ya kan. Lawan Axelsen itu yang luar biasa. Jadi kalau Axelsen pun nggak bisa dihentikan oleh pemain lain, misalkan selain ginting ya, mungkin pemain lain juga nggak bisa tuh. Mungkin ya Axelsen yang menang ya Axelsen lagi lah, udah ketebak kayak gitu kan. Tapi ginting bisa mengalahkan Viktor Axelsen yang kalau kita lihat juga Viktor Axelsen juga lagi on fire juga menurut saya. Jadi tapi ginting menurut saya lebih sigap ya kan, karena kan mungkin dari faktor psikologis ya, mungkin Axelsen mungkin bisa jadi dia overconfident juga bisa ya kan, sangat bisa, karena tidak dipungkiri performa dia juga sangat luar biasa ya kan. Dia sekalinya ikut turnamen besar dia
hampir bisa dibilangin win rate-nya ya 99% lah dia menang ya kan. Kayak gitu. Jadi Ginting kemarin performanya jauh lebih bagus, performanya lebih sigap, kecepatannya dia untuk menghadang bola-bolanya Axelsen. Jadi itu mungkin itu yang bikin kerepotan. Itu yang bikin merepotkan Axelsen begitu. Benar sekali. Iya ya. Peringkat 1 dunia ya, itu dari Ginting tuh Winrich. Terus kemarin kan lawannya adalah Kristo Popov. Ya, setelah ini itu sempat kesulitan loh. Ya, sempat melihat ya Popov ya. Popov itu Ginting itu sempat kalah di set keberapa ya? Ya, tahu ya. Iya, memang kalau nggak salah set 1 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ketat di sana kan. Kalau nggak salah ya, coba. Oh iya benar. Ya, set 1. Tapi memang bisa dilihat ini kita kebanyakan makan micin kayaknya ya. Jadi ini agak lupa. Ini kita puasa juga ya. Butuh nutrisi nih. Jadi kalau dilihat tuh Popov kita harus apresiasi sekali ya kan. Bisa tembus semifinal. Semifinal loh. Padahal Perancis ya kan. Benar. Perancis benua Eropa luar biasa. Popov terus kemarin juga dia bener-bener mengeluarkan segala tenaga kemarin waktu saya lihat highlight dari pertandingannya itu. Jadi dia tuh bener-bener sampai diving itu nggak kehitung bro. Divingnya bro. Defend ininya ya. Iya, padahal gitu. Memang kalau secara kelas ya Ginting memang kita lihat di ya atas Ginting ya Popov. lebih di atas. Walaupun head to headnya Popov ternyata pernah menang atas Ginting. Iya, benar. Tapi ya secara kelas betul. Harusnya berbeda. Tapi pertandingan kemarin kalau kita ngomong fight-nya ya kan, mungkin fight-nya mungkin kalau perbedaan kelas mungkin Popov lebih fight gitu loh. Tapi mungkin dari secara teknik, secara pengalaman ya tidak bisa dipungkiri Ginting memang lebih di atas daripada Popov ya kan. Benar seperti sekali. itu. Jadi set terakhir Popov sudah mengeluarkan segala tenaga, cuma ya sudah Ginting secara teknik mungkin dia lebih bagus dan kayaknya di turnamen ini memang Ginting lagi on fire. Benar. Jadi dan menang. Semoga gitu. berlanjut terus juga ya sampai nanti di Olimpiade gitu ya, Winrich ya. Nah itu dari Ginting nih. Ginting. Bagaimana dengan Jojo nih, Winrich? Jojo kemarin kita nobar ya bro ya. Ya luar biasa dengan teman-teman badminton lovers di Warkop ya. Iya di Warkop teman-teman itu rame ya karena jadi Jojo itu melawan Lasasien ya dari India. Memang Janagayama ya. 3 set juga berlangsung 3 set ya kan. Set pertama dimenangkan oleh Jojo, set kedua Lasasien, set ketiganya dimenangkan oleh Jojo. Cuma yang menarik itu set kedua itu Jojo ketinggalan jauh sekali ya skornya, sangat jauh sekali di bawah 10 yang apa namanya ya sampai skor Lasasien itu udah mencapai atas ya Jojo masih bisa dibilang masih di bawah 10 ya kan. Itu banyak bola-bola yang dibuang oleh Jojo, banyak bola-bola yang harusnya nggak melakukan kesalahan jadi melakukan kesalahan. Cuma uniknya nggak tahu, menurut kita ini kan Lasasien di set kedua itu dia powerful dan Jojo punya banyak kesalahan ya kan. Benar. Jadi harusnya nggak nguras tenaga banyak menurut kita ya kan. Nggak tahu lagi ya kan menurut kita. Akan tetapi set ketiga wah kelihatan banget loyo ya kan. Di bawah poin 5 tuh udah loyo Lasasien bro. Iya kan, udah sampai banyak lop kalau dilihat. Bener. Dan ya beberapa kan? Bola depannya Jojo ini ada yang pergerakan Lasasien tuh untuk mengantisipasi bola depan Jojo ini harus terseok-seok ya kayaknya. Betul. Pinggangnya macam encok gitu. Jadi ya. kayak kelihatan kelelahan bro ya kan. Nggak siap kakinya. Iya. Jadi kayak belibet gitu loh bro. Iya benar. Iya kan. Jadi sempet kita pikir wah Jojo itu kayaknya ikut stamina juga terkuras nih ya kan. Kita sempet mikir gitu. Ternyata kuda ya. Wah ternyata luar biasa bro. Ya, apa kuda itu? Benar gitu. Ternyata kuda banget dia ya kan. Ternyata Jojo itu cuma itu aja kayaknya dia testing aja, checking aja ya kan. Iya. Lawan gua nih kayaknya masih semangat gak gitu kan, masih mantep gak tenaganya. Ternyata bro Jojo sampai di detik-detik akhir ternyata masih jumping smash, masih speednya masih bagus lah, masih normal kalau menurut kita ya bro yang lihatnya bro. Makanya dari situ ya wah
dari dari 15 ke atas ya kita udah bilang wah Jojo menang nih bro, karena last ascennya udah kelihatan staminanya udah menurun drastis. Benar. Tapi kalau last ascen misalkan nih staminanya masih bagus ya, mungkin kita bisa lihat mungkin berat Jojo, tapi ya kongres lah untuk Jojo ya, dia bisa konsisten menjaga stamina sampai penghabisan. Walaupun kemarin kalau yang di teman-teman badminton lovers lainnya kemarin ya Sobat Rich, ada yang sempat komen tuh waktu posisi udah 20-13 ya kalau nggak salah ya. Itu kan dapat poin terus tuh si Laksha ya, 2 poin beruntun. Nah, kekhawatirannya adalah Jojo lagi ngablu lagi nih. Jadi kayak kesalip lagi tuh ketika dulu lawan Tien Chen Chou ya. Jadi yang udah game point dulu malah kalah di set ketiga. Nah ternyata luar biasa nih Jojo punya visi yang besar ya untuk mengharumkan nama Indonesia dan menciptakan sejarah kembali setelah begitu lamanya All Indonesian Final tidak bisa tercipta di semua turnamen ya. Ya di All England ya. Tidak hanya All England aja sebenarnya. Iya kan di semua turnamen juga berat kita, iya kan. Selain ganda putra ya. Kalau ganda putra kan beberapa tahun ke belakang ini memang sempat sering nggak All Indonesian Final, walaupun akhir-akhir ini agak struggle. Nah berbicara ganda putra nih, Miris, kan Fajar Alfian dan Rian Ardianto ini juga berhasil menaklukkan salah satu pemain yang luar biasa juga ya, yaitu dari Jepang, Takuro Hoki dan Yuko Kobayashi. Nah kalau melihat permainan Fajarian sendiri setelah mereka juga agak menurun ya di beberapa turnamen, gagal masuk ke partai puncak. Menurut Minris, apa yang membuat Fajarian ini bisa luar biasa ya kemarin menang gitu dari Hoki Kobayashi? Iya. Walaupun tertinggal ya set 2 ya. Set 2 tertinggal agak jauh. Benar. Tapi bisa oke lah. Jadi kita mulai dari sektor ganda putra pun itu dari kita lihat keseluruhan memang berbeda dengan sektor-sektor lainnya ya kan. Kalau mixed double kita bisa melihat win rate tertinggi adalah Zheng Ziwei ya kan, sama Hua Yakyong. Terus kalau ganda kalau tunggal putra ada Axelsen ya kan. Kalau putri ada siapa bro? Ada siapa bro? Yang dari Korea itu bro? An Seyong. Ya An Seyong ya kan. Terus kalau ganda putri itu siapa bro? Ganda putri bro? Kim Chen Chen ya yang win rate tertinggi ya. Ya, tapi kalau ganda putra ini kan acak, bener gak? Nah, kebetulan Rian sama Fajar ini kan dia memang kurang stabil sekarang, ya kan? Itu pun sama dengan lawannya, ya kan? Kobayashi sama Hoki juga sama, ya kan? Agak kurang stabil juga. Jadi kayaknya kemarin tuh mungkin Fajar Alfian dan Rian Ardianto ini mungkin ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia kalau dia itu sebenarnya masih mampu ya kan. Masih mampu mencetak prestasi, masih mampu untuk mengharumkan nama Indonesia. Dan mungkin ada faktor wah teman saya Ginting sama Jojo melesat ya kan. Karena pertandingannya sudah lalu kan. Melesat wah harus pulang sendiri gitu ya. Iya, masa pulang ya kan. Jadi mungkin itu menambah spirit ya kan untuk mereka. Ditambah kan juara bertahan juga nih. Betul. Fajar Alfian di tahun 2023 ya. Nah semoga. Nah tapi lawannya ini nanti Minrich ini adalah pasangan dari negeri jiran ya, yang mana head to headnya juga lumayan hampir cukup ketat. Dan terakhir pertemuan ini dimenangkan oleh Aruncia dan So Hoi-yik. Nah menurut Minrich gimana nih peluangnya Fajarian untuk mempertahankan gelar? Kalau dari saya sih mungkin kita tetap optimis ya pastinya ya, kita tetap optimis, kita tetap support full untuk pemain ganda putra kita Fajar dan Rian ya kan. Benar. Kita tetap support, tapi kita nggak boleh overconfident ya kan, nggak boleh terlalu percaya diri ya kan, karena Arunca dan So Hoi-yik ini bagus banget emang ya kan. Di final dia itu juga lumayan dia sering menang loh ya kan kalau di final ya kan. Apalagi kalau lawannya Indonesia ya. Ini versi saya sih. Betul. Lawan Indonesia dia kayak punya dendam kesumat gitu ya. Atau punya gengsi, dia kayak tak malu kalau kalah ya kan sama Indonesia gitu. Nah, kalau menurut Sobat Rich benar nggak sih seperti itu? Coba deh komen di kolom komentar.
Jangan lupa subscribe juga ya tentunya. Jadi Terus, mungkin lebih ke mentality lah bro. Ya karena kita ini lihat karena ganda putra memang setara performanya ya kan, setara semua kekuatannya, jadi mentality nomor satu sama fokus. Bener. Fokus, konsentrasi harus bagus. Karena pertahanan Malaysia ini kuat, menurut saya kuat nih. Dan dia konsentrasi, fokusnya juga bagus. Jadi kita kadang si Sowoi aja yang agak-agak ngablu kadang. Iya, tapi Sowoi kalau pas lagi bagusnya kebangetan. Iya. Gitu loh. Defense-nya bagus, smash-nya bagus ya. Antisipasi juga ya. Betul. Kalau Aroncha memang ya bagus memang Aroncha ya kan. Tapi kalau Sowoi ini kita lihat waktu dia bagus, wah itu agak membahayakan buat kita. Gitu. Apalagi kan sepertinya tidak hanya sudah melawan ini ya akan melawan Fajarian, tapi mereka juga sudah mengalahkan wakil Indonesia lainnya yaitu Bagas Fikri. Yang mana Bagas Fikri juga belum pernah menang dari pasangan ini. Jadi patut diwaspadai ya sepertinya Miris. Betul. Ya, tetap semangat lah, tetap untuk semangat. Fokus lah ya. Jadi berapa gelar nih Minrich menurutnya Minrich untuk All England 2024 Super 1000 ini? Ya wajib 2 gelar sih. 2 gelar ya. Rugi bos, udah jauh-jauh tanggung. Iya, ibaratnya udah ke final nggak juara, rugi dong gitu ya. Ya semoga ya Minrich ya, doa kita semua, doa warga Indonesia menjadikan All England tahun 2024 ini membuat Indonesia menjadi juara umumnya dan juga menjadi strategi kekuatan kebangkitan badminton Indonesia setelah nihil gelar di beberapa turnamen bergengsi di tahun 2024 ini. Oke, dari kami seperti itu Sobat Rich, jangan lupa bagikan video ini walaupun mungkin nggak unfaedah ya mungkin jadi sebagian orang, tapi nggak apa-apa Rich. Yang penting adalah bagaimana kita support Indonesia, support badminton Indonesia, karena kita support mereka juara, Indonesia bangga. Seperti itu ya Rich ya. Salam sehat dan ketemu lagi di podcast bersama alam lainnya. Subscribe.